Hari ini merupakan perpanjangan dari apa yang sudah saya alami atau sudah saya pelajari sekian puluh tahun yang lalu. Sesungguhnya Sri Share itu sudah dimulai dari Yogyakarta, Jogja, Jakarta, Seoul, Singapura, Bandung, kemudian Bali. Sesungguhnya itu saya mengikhtiarkan atau berencana untuk mengakhiri seri itu di Jakarta, di Roh pada waktu itu. Tapi dalam waktu setelah selesai pentas, dua orang peserta atau partisipan performance mendatangi saya mengatakan bahwa kakek saya itu seorang penyintas. Dia sempat ke Nusa Kambangan dan dia tidak pernah bercerita sebelumnya ke orang lain. Cerita itu keluar ketika dia ikut dalam performance itu dan dia mendapat teks anggota PKI. Dia merasa itu seperti seolah-olah pesan dari kakeknya atau neneknya, kamu harus ngomong nih, harus spoken gitu. Nah, pengalaman kecil seperti itu membuat saya yakin bahwa sesungguhnya ini tidak bisa berhenti di satu kota saja. Dia harus berjalan mengalir ke wilayah-wilayah yang dulu menjadi pusat atau tempat di mana sekian ratus orang atau sekian ribu orang dihilangkan secara paksa gitu. Di mana kuburannya masih ada tersisa sampai sekarang, ada hantu-hantu yang gentayangan. Jadi saya sedang melakukan ritual pengusiran roh yang tidak mati dengan wajar gitu. Ini semacam ritual sesungguhnya. Nah, kenapa ini kemudian harus dibuat oleh banyak orang? Karena sesungguhnya peristiwa 65 dengan seluruh tragedinya itu tidak bisa dibicarakan oleh satu orang. Dia harus dibicarakan oleh orang banyak. Tujuan dari proyek ini adalah bagaimana 65 orang atau berapapun orang yang berkumpul karena peristiwa ini akan menjadi agen perubahan. Karena yang awalnya tidak berani ngomong, tiba-tiba berani ngomong, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Jadi saya berharap karya saya ini sesungguhnya adalah semacam vehicle atau kendaraan untuk kemudian dipakai oleh orang yang tercemar gitu. Kalau 65 kan komunisme konteksnya di Indonesia ada tercemar kan. Mereka menjadi agen baru kemudian mengabarkan bahwa ada peristiwa penting terjadi di Indonesia, di Bali, di Ponjong, di Solo, di Bandung, di Jogja, yang kita sekarang lupakan, yang kita sebut sebagai genosida yang terlupakan itu. Tujuan dari peristiwa performance ini adalah itu. Jadi saya itu lahir dari generasi yang multidisiplin ya. Ketika kami itu mulai merintis karir di tahun 90-an, pada waktu ekosistem seni rupa kontemporer kan belum terbentuk. Jadi seniman itu dituntut pada waktu itu untuk jadi multidisiplin. Kalau hari ini kan sudah sangat terspesialisasi ya. Sekolah semacam itulah yang kemudian membentuk saya hari ini, bagaimana saya melihat bahwa seni itu bukan satu sisi saja, tapi dia sesungguhnya multifaset gitu. Karena saya dididik dari lama seperti itu, sehingga ketika saya menulis pun saya hanya mengejawantahkan pengalaman-pengalaman saya dulu gitu. Saya bisa menulis karena tuntutan pada waktu itu, kalau kamu tidak bisa menulis, kamu tidak bisa jadi seniman kontemporer, karena semua harus dilakukan sendiri. Nah, hari ini kemudian saya seolah-olah menjadi berbeda, pada sesungguhnya itu cuman banyak seniman lain pada angkatan saya kira bisa melakukannya, cuman mereka mungkin tidak sekedar saya melakukannya karena satu dan lain hal. Saya kira posisi politis seniman itu sesungguhnya berada di titik balik senyap ya. Istilah saya mengatakan kita tidak bisa menyuarakan apa yang menjadi mainstream. Hari ini sosial media itu membuat kita bersuara pada algoritma dan pada frekuensi yang kurang lebih sama. Cara kita bersuara, cara kita berpendapat ditentukan oleh apa yang kita baca atau apa yang kita lihat di sosial media. Kita diseragamkan dalam tanda petik, kita dibuat sama, kita dikustomisasi sesuai dengan algoritma sosial media kita. Nah, tugas seni kontemporer dan seniman sesungguhnya adalah berada di titik balik senyap itu, tidak ikut dalam arusnya, tapi kemudian memperlihatkan situasi-situasi yang tidak terlihat. Karena kita riuh rendah berada dalam kerumunan, kita riuh rendah berada dalam ombak algoritma itu. Tugas kita harus menyingkir untuk berbicara, ini luar sisi yang tidak kalian lihat. Inilah yang harus kalian perhatikan. Jadi tugas kita semacam orang yang, kalau di Jawa bilang jawil. Jawil itu ada mentowel dari belakang, mengatakan, jangan lihat depan terus, kamu harus juga melihat ke belakang, karena di belakang itu ada sesuatu yang penting harus dilihat. Nah, tugas seni kontemporer itu sesungguhnya adalah memperlihatkan itu. Tugasnya cuma jawil, karena tidak bisa langsung mengubah, itu saja. Karena perubahan itu bukan hanya bisa dilakukan seniman, tapi adalah perubahan itu dilakukan oleh
banyak eksponen dari masyarakat, ada polisi, tentara, pengajar dan sebagainya. Tanpa perubahan banyak orang nggak mungkin ada perubahan. Tugas seni itu cuma jawil, cuma mentowel gitu sedikit, mempuk sedikit aja sehingga orang nggak terus menerus melihat ke depan tapi juga menoleh ke belakang. Kita cenderung hari ini mengabaikan masa lalu atau sejarah karena kita terproyeksi ke depan. Nah, itu saya kira yang saya sebut sebagai titik balik senyap, bahwa tidak ada masa depan tanpa melihat secara reflektif ke masa lalu.